Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim wa nahnu minasyahidin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'an safi'an lana yaumal qiyamah. Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik fataqabbal du'aana walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidup ini, menikmati kebersamaan berjamaah subuh, menikmati kebersamaan kita dalam bertalabul ilmi, dan mudah-mudahan kebersamaan ini bisa membersamakan kita nanti kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita, manusia yang amat sangat kita rindukan keteladanannya, menjelma dalam segala aspek kehidupan. Dialah Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ayat sain pada pagi hari ini ada hubungannya dengan, masih ada hubungannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi kita akan fokus kepada permasalahan yang di dalam dunia ilmu modern ini menjadi misteri, salah satu misteri terbesar di alam semesta ini, yaitu misteri tentang black hole. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata ini, ya. Kalau diterjemahkan secara literal, black hole ini adalah lubang hitam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang black hole ini sejatinya di dalam Al-Qur'an ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara secara literatif. Ini masih membutuhkan dalam bahasa kita multitafsir, ya. Tapi ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di mana ayat ini menjelaskan sampai sekarang masih ada sebuah fenomena di mana yang namanya bintang-bintang itu dalam satu momentum itu akan dihancurkan. Inilah fenomena yang disebutkan di dalam surat ke-53, surat An-Najm ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wan najmi idza hawa. Ya. Wan najmi idza hawa ini terjemahnya demi bintang ketika dia melayang dan hancur. Hawa ini diterjemahkan dihancurkan. Hawa ini diartikan dihilangkan. Tapi proses penghilangannya itu melalui sebuah proses hawa.
Hawa itu melayang, Pak. Ya. Maka kita menyebutnya dengan istilah hawa nafsu. Ya. Walaupun di dalam Quran sih nggak ada istilah hawa nafsu, Pak. Adanya syahwat. Ya. Bapak Ibu cari hawa nafsuhu, nggak ada. Tapi kenapa orang suka menyebutkan, wah ini mau hawa nafsu ini, begitu apa ya? Nah, istilah hawa nafsu ini adalah istilah yang istilah terjemahan sebenarnya dari kalimat hubus syahwat, syahwat. Walaupun kalau kita mendengar istilah syahwat identik dengan keburukan. Padahal syahwat itu tidak selalu identik dengan keburukan. Karena syahwat itu adalah dorongan seseorang mempertahankan sesuatu yang diinginkan. Itu syahwat, Pak. Maka mau nggak mau bapak-bapak harus punya syahwat. Ibu-ibu pun harus punya syahwat. Karena syahwat itu adalah fitrah. Hubus syahwat. Walaupun di Ali Imran disebutkannya minanisa. Identiknya kepada wanita. Kenapa? Karena kecenderungan mempertahankan itu dominan ada pada laki-laki. Kalau dalam konteks kesenangan yang bersifat biologis. Kalau wanita tidak terlalu, Pak. Beda dengan laki-laki. Itulah sebabnya syahwat laki-laki itu Allah hadirkan melalui pandangan dan bayangan. Kalau wanita tidak, berbeda. Makanya kenapa wanita disyariatkan oleh Allah harus ditutup auratnya, pakaiannya menutup. Karena segala lekak-lekuk wanita itu bisa menimbulkan, dalam pandangan laki-laki itu bisa menimbulkan syahwat, Pak. Maka muncul istilah pandangan hidup, Pak ya. Dipandang kalau masih muda langsung hidup, Pak. Kalau sekarang udah beda makomnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi syahwat ini adalah istilah Qur'ani yang identik dengan semangat positif, mempertahankan, Pak. Ya. Cuman yang namanya mempertahankan menjadi negatif kalau sudah over. Ya. Kembali ke masalah hawa. Hawa itu melayang. Ya. Tapi kalimat ini disebutkan oleh Allah, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika dia hawa melayang hancur. Jadi melayang hancur ini kenapa? Karena disedot, bintang ini nanti dalam satu momentum, Pak Ibu, itu akan kehilangan energinya. Dan ketika kehilangan energinya, dia kan juga berputar. Putarannya itu menarik ke satu energi yang lebih besar. Energi gravitasi yang besar. Dan energi gravitasi yang besar ini adanya di black hole. Nah, karakter ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir yaitu surat ke-81 di ayat 15 dan 16. Di situ ada kalimat begini, Pak Ibu. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Baru walaili idza as'as wasubhi idza tanaffas. Subuh bernapas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan materi, menggunakan makhluknya. Makhluknya Allah itu adalah ciptaannya. Boleh nggak Allah bersumpah dengan makhluknya? Boleh, orang Allah maha segalanya. Allah bersumpah dengan waktu wal asar, ya. Tapi kalau kita manusia boleh nggak bersumpah dengan makhluk? Nggak boleh, berarti itu bisa jadi syirik. Karena kita mendudukan makom kita sama kayak Allah. Karena yang boleh bersumpah menggunakan makhluk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka wal asri wasyamsi wal fajri walayalin asyar. Nah, itu semuanya sumpah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Takwir, At-Takwir ini surat yang menjelaskan tentang sebuah peristiwa besar yang
tidak hanya terjadi pada hari kiamat nanti, Pak. Ya. Tapi juga bisa terjadi sebelum kiamat. Apa peristiwa itu? Adalah takwir. Takwir ini adalah penggulungan. Hanya di surat At-Takwir yang pertama akan digulung, karena ini nanti terkait dengan kehidupan kita dan berinteraksi dengan kehidupan kita, maka Allah katakan idza syamsu kuwirat. Apabila matahari nanti akan dihancurkan. Terjemahannya masih hancur, Pak. Walaupun terjemahan asalnya kuwirat itu digulung-gulung. Jadi ibarat karpet, Pak. Kita gulung bareng-bareng, itu kuwirat. Nah, kenapa kuwirat diterjemahkan menjadi penghancuran? Karena kalau sebuah materi dipadatkan melebihi ukurannya, itu pasti akan menimbulkan kerusakan. Jadi suatu waktu nanti matahari itu akan rusak. Rusaknya matahari itu dimulai dari kehilangan energinya. Para ilmuwan astronomi melalui teleskop Hubble begitu, itu sudah mendeteksi, Pak. Di matahari itu sudah mulai ada blank spot. Titik-titik hitam yang menunjukkan energi matahari itu sudah mulai ada yang hilang. Jadi enggak merah semuanya, Pak. Berarti matahari juga sudah semakin menua, Pak. Sama kayak kita. Kalau gigi kita sudah mulai ompong, itu kan berarti menua, Pak ya. Ya. Walaupun bisa diganti. Kalau manusia bisa diganti pakai gigi palsu, Pak. Ya. Tapi matahari sunatullahnya enggak blank spot. Nah, ketika titik-titik blank spot ini makin membesar, berarti energinya makin kurang. Dan yang namanya matahari tetap berputar, Pak. Dia juga berputar memutari sentral galaksi. Pusat galaksi ini dideteksi oleh para ahli astronomi adalah black hole tadi, Pak. Seluruh bintang-bintang, planet-planet yang ada di semesta ini berputar mengikuti arus yang nanti endingnya itu masuk ketika energinya sudah mulai hilang. Dia kehilangan energi untuk bergerak, maka dia akan tersedot, dan ketika tersedot itu bisa bersamaan sehingga menimbulkan benturan, maka jadilah ledakan, dan ledakan itu akan menimbulkan yang dikenal dengan peristiwa Big Bang, akan menghasilkan bintang baru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, di surat At-Takwir Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." Kalau dilihat di terjemahannya, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi. Jadi al-khunnas ini, Pak Ibu, diterjemahkan dengan bintang yang tidak terdeteksi. Khunnas ini seakar kata dengan khonnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khonnas. Khonnas itu diterjemahkan apa? Bisikan yang tersembunyi. Tafsir dari khonnas itu diterjemahkan dengan setan. Setan itu sifat, salah satu sifat dari jin dalam surat Al-Kahfi. Karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Setan itu adalah pribadi, ya, karakter yang menyimpang dari pribadinya jin. Sama dengan manusia, kalau manusia juga suka menyimpang, maka manusia bisa disebut dengan setan. Ya. Berarti setan itu ada yang setan kelihatan, ada setan yang tidak kelihatan. Siapapun manusia yang menyimpang, fafasaqo an amri rabbi, sama dengan setan. Ya, dia setan. Ya.
Makanya setan manusia lebih bahaya dari setan jin, karena setan manusia bisa makan aspal, ya kan, bisa magerin laut, bisa apalagi nguruk laut, Pak. Itu setan manusia. Tapi kalau jin nggak mampu, Pak. Ya. Mohon maaf, setan manusia itu bisa memperkosa. Tapi ada orang kerasukan jin, bayangan. Nah, ini berarti problem. Itu babnya bab lain nanti, Pak, pembahasannya ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-khunnas ini diterjemahkan bintang-bintang yang bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena bintang ini, Pak Ibu yang dirahmati Allah, efek energi besar yang ada di sekelilingnya, ya, itu menjadikan pandangan mata mengalami namanya gravitation lens. Itu membelah, Pak. Jadi kalau kita lihat nggak bisa lihat begini, kelihatannya adalah atas bawahnya. Itu disebut oleh ahli astronomi namanya gravitasi lens. Jadi dia tidak bisa terdeteksi langsung kondisinya kecuali kondisi sekelilingnya. Nah, kondisi sekelilingnya ini, Pak Ibu, itu memancarkan cahaya yang lebih besar. Kenapa? Karena massa yang dimiliki oleh cahaya ini, kalau menurut catatan para ahli astronomi, itu 10 juta lebih besar dari massa yang ada pada matahari. Dan panasnya itu di sekelilingnya itu bisa 10 triliun lebih dari panas matahari. Nggak kebayang, Pak. Ya. Matahari aja sudah panas banget, Pak ya. Apalagi, jadi kalau ditanya, ada nggak planet yang lebih panas dari matahari? Ada. Yaitu planet atau bintang yang ada di sekitar black hole ini. Inilah yang akan memicu kehancuran. Nah, kembali ke pokok masalah. Fala uqsimu bil khunnas. Tidak hanya khunnas, Pak, karakternya. Allah tidak hanya bersumpah dengan al-khunnas. Kenapa? Karena ayat berikutnya ini masih menunjukkan na'at man'ut. Kalau dalam bahasa Nahwu itu masih mensifati kata sesuatu itu. Al-khunnasil jawaril kunnasi. Semuanya kasroh. Kalau kasroh semuanya, Pak, berarti dia mensifati kepada kata sebelumnya atau menjadi idhofat mudhof terhadap kata sebelumnya. Sama kayak maliki yaumi ad-dini. Gak boleh baca maliki yaumaddin, gak boleh. Maliki yaumi ad-dini. Ya, ini berarti satu rangkaian kalimatnya. Kayak ar-rahmani ar-rahimi. Ar-rahmani adalah sifat dari bismillahi. Jadi bismillahirrahman, bismillahirrahim. Disatukan kalimatnya menjadi bismillahirrahmanirrahimi. Gak boleh rohima. Itu dalam kajian ilmu nahwu. Nah, ini juga sama. Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnasi. Jadi al-jawar adalah sifat yang masih melekat terhadap bintang tadi. Bintang yang pertama adalah khunnas, tersembunyi. Kedua, al-jawar yang bergerak cepat. Al-kunnasi yang menghancurkan. Kunnas itu kayak kalau bahasa Arab umum, Pak, kanasa yaknis itu nyapu, Pak. Jadi bintang ini, makhluk ini diberikan 3 model tasbihnya kepada Allah. Karena ingat, Pak, kajian kita di bulan yang lalu, tasbih itu adalah mensucikan Allah melalui gerakan yang sesuai dengan syariat Allah, ketentuan Allah. Itu namanya tasbih. Nah, tasbihnya matahari itu berputar atau mengelilingi. Ya. Tasbihnya bulan sama. Tasbihnya bumi kalau ditanamin dia mau, lalu dia numbuh, itu tasbihnya.
tasbihnya pepohonan adalah dia menumbuhkan dedaunan, menumbuhkan buah-buahan. Itu tasbihnya. Nah, kalau dia keluar dari tasbih, itu namanya ingkar. Dan tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini selain manusia dan jin yang diberikan kemampuan pilihan untuk ingkar, Pak. Nggak ada. Hanya jin dan manusia, kita ini dua makhluk Allah yang diberikan kemampuan untuk taat dan maksiat. Itulah sebabnya kita ini diberikan reward, Pak. Kalau bahasa Qur'annya ajrun ghairu mamnun. Ada ajrun azim, pahala saja, ada pahala yang terus menerus. Pahala yang ghairu mamnun itu pahala yang tidak terputus-putus. Itu ajrun. Ya. Jadi manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk apa? Untuk taat, untuk maksiat. Tapi kalau makhluk semesta itu enggak. Kenapa? Karena makhluk semesta itu sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Bani Israil ayat 44 yang tadi saya baca di awal, Pak, ya. Tusabbihu, bertasbih, lahu, kepada siapa? Kepada Allah. As-samawatu wal ardu. Langit-langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa man fihina, dan siapapun apapun materi yang ada di dalam keduanya, di langit maupun di bumi. Di langit berarti ada yang bertasbih, ada. Yang bertasbih apakah harus bentuk manusia? Tidak. Karena makhluk apapun yang ada di alam semesta, dia bertasbih. Materi apapun yang di luar dunia itu adalah makhluk. Jadi makhluk itu bukan hanya kita. Maka yang memiliki kemampuan bertasbih bukan hanya kita, tapi makhluk yang lain, bebatuan pun bisa bertasbih. Bahkan Allah katakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Wa in diterjemahkan dan tidak ada dari sesuatu apapun di langit maupun di bumi kecuali dia akan bertasbih menggunakan bahasa pujiannya. Jadi tasbihnya burung kayak apa? Ya hari ini kita dengar nih. Ini burung lagi bertasbih, Bu. Pak, ya. Nah itu tasbihnya. Kedengaran tasbihnya? Tapi nggak kedengaran subhanallah kan? Enggak. Kenapa kata Allah? Walakin la tabqahuna tasbihahum. Kamu nggak paham tasbih mereka. Nggak semua orang paham tasbihnya. Nah, burung-burung bertasbih. Tasbihnya gimana? Ciat, ciat. Ah, tasbihnya apa lagi? Ayam berkokok tasbihnya. Ya. Bahkan ayam yang habis bertelur, tak gitu, Pak. Itu tasbih. Ya. Hanya bahasa kita apaan tuh, ya kan? Ya, kita nggak tahu tasbihnya dia. Bahkan kalau kita dengar, kalau kita lihat surat An-Naml tentang semut, ya, binatang-binatang lain pun ternyata bisa bercakap-cakap. Hanya Nabiullah Sulaiman saja yang diberikan kemampuan bisa bicara dengan semut. Tapi memang teknologi hari ini, Pak, inilah kenapa kemudian manusia ternyata selain manusia diberi kemampuan untuk taat dan maksiat, manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan potensi oleh Allah mengambil kemampuannya Tuhan. Buktinya apa? Hari
jadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar manusia sadar bahwa yang diberikan kemampuan bertasbih, kalau bahasa sederhananya gini, manusia, kamu tuh diberi segalanya oleh Allah, bahkan kamu diberikan kemampuan yang menjadikan kamu bisa seperti aku, kata Allah. Kamu bisa bikin, kayak tadi kan, semut bisa ngomong, tapi manusia bisa bikin animasi, semut bisa ngomong, Pak. Bahkan sekarang gambar mati dengan teknologi AI, Pak ya, itu bisa joget, Pak, bisa ngomong. Orang duduk nih, Bapak, makanya mohon maaf, kenapa hati-hati para wanita jangan suka mengekspos fotonya berlebihan di media sosial. Khawatirnya diambil sama orang jahat, dibikin. Sekarang mah foto dibikin telanjang bisa, Bu. Lalu dicampur, dikumpulkan dengan foto yang lain, mohon maaf, jadi seperti orang suami istri, Pak. Bisa AI. Bapak pernah dapat sharean, orang nge-share lewat WhatsApp, itu 2 presiden berantem, Pak? Pernah dapat, Pak ya? Tuh, Pak, manusia, Pak, teknologi. Ya, jadi bahasa, kamu bisa diberikan kemampuan seperti ini, kenapa kamu tidak bertasbih? Mensyukuri aku sebagai penciptanya. Kenapa? Karena inilah memang proses. Nah, kembali ke pokok masalah. Fala uqsimu bil khunas al jawaril kunas adalah dua ayat yang menjelaskan 3 karakter bintang yang menurut penelitian para ahli astronomi sekarang yang cocok, pantas disandingkan dengan bintang atau dengan kondisi yang disebut dengan black hole. Kenapa? Karena black hole itu adalah makhluk Allah. Walaupun memang kalau kita lihat tafsir, Pak, saya ambil contoh. Kalau saya ambil tafsir Al-Muyassar, tafsir yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, orang Saudi. Kalau menerjemahkan ini, fala uqsimu bil khunas, aqsamallahu ta'ala bin nujumil mukhtafiyah anwaruha naharon. Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang tersembunyi cahayanya di waktu siang. Al-jariyah berputar wal mustatiratu fi abrojiha, tetapi munculnya itu tersembunyi. Wal lailu idza aqbala bi dzalamihi, dan demi malam apabila telah datang dengan kegelapannya. Ini tafsir yang saya kutip dari tafsir Al-Muyassar Dr. Aid Al-Qarni. Beda sama dengan tafsir As-Sa'di. Fala uqsimu bil khunnas, aqsama ta'ala bil khunnas aw wahiyal kawakibul lati takhunnas ay tata'akhir an sairil kawakibil mu'tad ila jihatil masyriq. Menurut Nasrullah As-Sa'di, kalimat fala uqsimu bil khunnas itu artinya Allah bersumpah menggunakan bintang yang suka terlambat cahayanya sampai kepada kita, yang bergerak ke arah timur. Nah, ini tafsirnya ya. Wahyan nujumu sabah, dan khunas ini termasuk adalah planet yang kita kenal. Ada Asyams, matahari, Qamar, bulan. Kita untuk ngisi tausiah yaitu dengan judul lanjutan neraka dan surga, Bu ya. Biar nggak maksa tuntas, Bu. Yang penting Ibu paham dulu. Nanti ada lagi kok kajiannya setelah Idul Fitri. Ya, di bulan Ramadan libur dulu, Idul Fitri libur dulu, 2 bulan libur dulu. Saya kasih kesempatan Ibu kemana-mana. Tapi bulan Mei aktif lagi taklimnya. Jangan kenakan jalan-jalan terus sampai Mei sampai Desember. Tidak ya, udah dibagi. Saya kasih jangan 2 bulan tuh Ibu jalan-jalan sepuas-puasnya. Pulang kampung kayak kemana kayak ya, silakan. Terus apalagi ada apa Bu kalau pas Idul Fitri itu? Apa Bu? Lebih halal. Panjang banget lebih halalnya. Ya, karena ikut taklimnya 10 ya lebih banyak 10 kali. Ya, belum grup apa lagi? Grup misalnya senam. Banyak banget ya. Oke, baik. Langsung aja kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hafidh
kami persilakan untuk tausiahnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-'izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqaribunna ila hubbik birahmatika ya rahman rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. فقال الله تعالى كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja akan melanjutkan kajian kita. Yang terakhir kemarin sudah sampai di mana ya untuk pembahasan masalah nerakanya? Neraka yang ladha. Masih neraka yang kedua ya. Neraka yang kedua yaitu ladha. Di mana neraka ladha itu isinya banyaknya apa? Wanita. Ya, wanita sama perempuan sama. Ya. Neng-neng juga sama, mbak-mbak sama kan kita bunda ya. Jadi kebanyakan wanita. Kenapa wanita? Karena Rasulullah SAW melihat ada sekelompok satu tempat di neraka ladha yang mana terdapat banyak sekali para wanita yang kemudian mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Jadi kukunya tajam, keras-keras ya. Dan kemudian mereka punten mencakari wajahnya dan ada lagi sebagian yang mencakari payudaranya. Jadi kita kalau kena cakar sama anak kita, yang mana kuku ini kan bisa dipotong ya, tek kan begitu kan, pakai gunting kuku yang biasa. Sementara kalau tembaga gimana motongnya? Nggak mungkin bisa gitu, keras sekali. Dan kalau kuku panjang sedikit buat nyakar kan sakitnya pedihnya luar biasa. Bayangkan kalau kuku itu dari tembaga bun, tajam-tajam yang nggak bisa dipotong, kemudian mencakari wajah sampai hancur. Mencakari payudaranya sampai hancur. Nauzubillah. Karena apa? Karena ternyata banyak itu diakibatkan gibahnya para wanita. Gibah. Ya, membicarakan aib orang lain. Bahkan kadang-kadang aib suaminya sendiri diumbar kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada temannya. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, untuk yang mencakari payudaranya itu siapa? Yaitu para wanita yang mereka tidak mau menyusui anaknya sendiri. Bukan karena air susunya kering, ya. Kalau kering kan nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian disapi begitu ya, atau disusui oleh orang lain misalnya. Nah, perkara disusui oleh orang lain ini yang perlu kita waspada. Kan sekarang ada itu Bang Asi kan begitu ya. Bang Asi itu jadi tanda tanya buat kami karena kami nggak mengetahui. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tabayun. Apakah di Bang Asi ini setiap botolnya, setiap asinya tercatat itu namanya, ya kan? Itu perlu diberitahukan. Karena apa?
Karena saat kemudian anak kita mengambil susu itu atau meminum susu tersebut, ya, kalau Imam Syafi'i memberikan aturan dalam fikihnya sebanyak 5 kali sampai kenyang. Jadi 5 kali sampai kenyang, maka otomatis dia atau ibu yang memiliki air susu itu akan jadi ibu persusuannya dia. Sehingga anak-anak dari ibu itu kalau punya anak, maka mahram bagi anak kita yang disusui atau menikmati susu dari ibu tersebut. Ini yang perlu hati-hati ini, ya. Sehingga yang mahram pun hanya anak kita yang menyusu kepada ibu tersebut atau menikmati susunya. Kalau dia punya kakak atau punya adik, ya, maka kakak atau adiknya bukan mahram kepada ibu persusuannya. Hanya kepada anak yang disusui saja. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 5 kali sampai kenyang. Berbeda dengan pendapat imam yang lain. Cukup 3 kali sudah cukup sampai kenyang, begitu. Ya, jadi ini aturan fikih yang perlu hati-hati. Karena kalau Bang Asi itu tidak memberikan informasi ini, bahaya. Banyak terjadi pernikahan, bisa jadi ya. Terjadi pernikahan antara apa? Anak persusuan dengan anaknya. Yang mana ini mahram. Haram untuk dinikahi. Subhanallah. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, kenapa sampai kemudian seperti ini? Karena lagi-lagi punten. Ibunya lalai dalam belajar masalah perkara agama kita. Lalai. Ibu-ibunya lalai, apalagi anak-anaknya. Ibunya nggak lalai saja ada kemungkinan anaknya lalai. Apalagi ibunya lalai. Udah, anaknya udah bablas pasti itu di sana. Itulah kenapa musuh-musuh Islam. Mereka menyerang, yang diserang itu bukan secara fisik. Karena kalau fisik, orang Islam itu cenderung kemudian meneriakan jihad. Kalau sudah jihad, udah nggak ada yang takut mati itu. Yang takut mati mereka. Kitanya nggak takut. Ini yang jadi masalah. Peristiwa Rusia, Uni Soviet dengan Afghanistan. Soviet itu kan negara adidaya. Besar, luar biasa. Kenapa kabur lari tunggang langgang dari Afghanistan? Hanya mendengarkan suara teriakan. Tapi di telinga mereka, dari beberapa saksi yang kemudian diwawancara, yang mereka dengar itu bukan teriakan. Yang mereka dengar itu adalah gemuruh. Bagaikan seperti ada kekuatan besar yang mau datang gitu. Makanya kemudian mereka menyerah. Masa Afghanistan negara kecil nggak bisa dikuasai? Itu izin Allah. Lihat. Ya. Nah, karena apa? Di dalamnya ada orang-orang yang tegak lurus. Memegang akidah ini dengan baik. Agama ini dengan baik. Kenapa di negara kita sendiri, yang mana muslimnya mayoritas, hampir seluruhnya, atas bawah tanahnya itu Masya Allah, di atasnya bisa tumbuh minyak dari kelapa sawit, di bawahnya ada minyak lagi dari minyak bumi dan macam-macam, ada batu bara dan lain-lain. Kenapa kemudian banyak sekali orang-orang yang miskin, banyak sekali orang-orang yang terlantar di bawah garis kemiskinan? Subhanallah. Padahal kita gemah ripah loh jinawi. Wah, kurang lengkap apa itu? Ya kan? Gemah ripah loh jinawi. Penduduknya kok loh gitu, kan begitu. Kenapa penduduknya seperti itu? Karena ternyata lihat, di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila di satu tempat itu ada orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Di kita, jangan-jangan baru banyak yang beriman, bertakwanya belum. Nah, ini yang perlu nanti difahami. Karena ketakwaan itu ada 5 tingkatan ketakwaan. Ya, menurut ahli-ahli tasawuf. Nanti insya Allah kita bahaslah kesempatan yang lain. Kita kembali lagi. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam yang diserang adalah apa? Akidah. Ghazwul Fikr namanya. Perang pemikiran. Yang dirusak siapa? Wanita-wanita yang ada di negara tersebut. Sekarang kita lihat. Banyak wanita jilbaban tapi punten ini. Bajunya ketat banget. Sampai ya itu yang dikatakan Nabi SAW. Banyak orang yang pakai baju tapi telanjang. Itu kan kelihatan tubuhnya itu. Tapi pakai jilbab. Kemudian jejogetan lagi. Subhanallah. Ini hati-hati. Ya, karena apa? Kita sudah masuk di zaman seperti itu. Kalau ibunya seperti ini, kira-kira anaknya ada kemungkinan nanti telanjang beneran apa enggak?
Kalau pakaiannya aja begini, maka nanti akan ada hal-hal yang buruk lagi. Bahkan kami ada satu jamaah yang minta kami untuk menjelaskan kepada orang tuanya masalah ta'aruf. Ta'aruf, karena anaknya mau ta'aruf, nggak mau pacar-pacaran. Tapi ibunya, saat kami ketemu, ibunya ngomong langsung sama anaknya. Nah, apaan sih ini ta'aruf-ta'arufan katanya. Udah kamu mendingan pacaran dulu. Kenali dulu orangnya. Subhanallah. Saya diam aja. Saya bilang ini luar biasa ini ibunya. Luar biasa errornya maksudnya itu. Anaknya mau benar disuruh nggak benar. Ini kan error namanya. Udah kenalin dulu, pacaran aja dulu. Itu kan seolah-olah menawarkan kepada lakinya, Mas, tolong icip-icip aja anak saya dulu. Kira-kira kan begitu. Naudzubillah. Nah, ini karena abai, akhirnya hancur beberapa generasi ke bawahnya. Dan ternyata di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Said Nada, ada kitab, judul kitabnya itu kalau diterjemahkan 300 dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita. Ada 300 pun. 300 dosa yang diremehkan oleh wanita. Dosa nomor satunya apa? Lalai dalam belajar ilmu agama. Subhanallah. Nyambung ini ya. Nah, bagi orang-orang yang seperti ini, punten, bergembiralah. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan neraka khusus bagi mereka. Itu bergembiranya sarkasme itu berarti kan ya, nyindir. Ya, karena Allah sudah siapkan nama nerakanya lawab. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, neraka yang ketiga dinamakan dengan neraka sa'ir. Sa'ir. Neraka sa'ir. Neraka sa'ir itu kalau diartikan adalah neraka yang sifat apinya itu bercabang dan mengepung orang-orang yang ada di neraka itu untuk kemudian selalu berada di tengah, nggak ke pinggir-pinggir. Subhanallah. Set begitu. Mengepung yang namanya penghuni neraka tersebut supaya ada di tengah terus. Jadi kalau neraka sa'ir cabang itu begini Bunda. Ini kalau lihat ada api nih ya, kebakaran misalnya, apinya baru satu garis, seret begitu, tiba-tiba di depan begitu, jadi 5, jadi 10. Pernah lihat nggak yang begitu-gitu? Di film sih saya belum pernah lihat yang lain-lain. Ya, di film mah lihat itu kan, tapi kalau kejadian sebenarnya jangan sampai, insya Allah ya, naudzubillah. Kalau di film kan secung, wah jadi berapa? Itu ternyata ada. Iya, sa'ir itu bercabang kemana-mana itu. Ya, subhanallah. Dan di neraka sa'ir ini dikatakan dalam satu kitab yang ditulis oleh Ibn Abi Dunya, di dalam neraka sa'ir itu ada 300 qasar. Istana. Qasar itu istana. Di dalam neraka sa'ir itu ada 300 istana yang terbuat dari api. Di setiap istananya terdapat 300 pintu. Dan di setiap pintu-pintunya terdapat 300 jenis siksaan yang berbeda-beda. Subhanallah. Bayangkan, bercabang. Pantas nama nerakanya sa'ir. Neraka sa'ir. 300 neraka itu atau bercabangnya neraka ini karena memang Allah desain neraka sa'ir diperuntukkan, lihat, punten. Satu, bagi orang-orang yang membelakangi agamanya. Membelakangi agamanya. Apa contohnya membelakangi agamanya? Punten. Contohnya lagi-lagi wanita, Bun. Punten ini, emang begitu kitabnya, ya. Lagi-lagi wanita. Pantas dikatakan wanita paling banyak di. Iya. Sekarang yang ngaji paling banyak? Cocok berarti. Cocok. Supaya apa? Supaya lebih banyak yang masuk surga nantinya. Tapi dibandingkan wanita yang ada semua di lingkungan komplek ini, kira-kira ini banyak apa sedikit? Ya, berarti mudah-mudahan kita inilah yang sedikit ini penghuni-penghuni surga insya Allah. Iya. Jam segini udah ngaji. Mana sabar lagi nunggu ustadznya belum datang-datang. Bismillah.
Sabar itu bagian dari penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Kami menunggu seorang Syekh Toha, Allah yarham. Beliau sudah wafat. Syekh Toha ini di kampus kami adalah pengajar ilmu tafsir, ya, dan ulumul Quran. Jadi beliau ini memang syekh yang selalu ditunggu-tunggu oleh mahasiswanya, termasuk kami. Kita-kita nih yang nunggu-nunggu nih. Karena luar biasa penjabaran kalau sudah bicara tafsir dari sisi bahasa, dari sisi gramatikalnya, kemudian dari sisi balaghahnya. Wah, macam-macam dikupas, itu luar biasa. Dan Syekh Toha kalau ngajar di kelas itu bisa 3 bulan sekali, Bun. 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ngajar. Karena beliau itu dipanggil di kampus-kampus di mana-mana di luar negeri lainnya. Ya, dosen terbang ke sini, dosen terbang ke sana. Syekh Toha ini. Pada saat kami udah nunggu, udah 4 bulan nunggu. Akhirnya mendapatkan kabar bahwa Syekh Toha akan mengajar di tempat kita. Wah, itu udah siap-siap itu. Kita bulan, Zahra, Venus, Mushtara, Jupiter, Marikh, Mars, Zahal, Saturnus, Atorid, itu Merkurius. Nah, ini menurut As-Sa'di, ya. Nah, dari penjelasan ini Pak yang dirahmati Allah, ya, maka arah ahli tafsir memang kajian ayat-ayat sen yang tadi saya sampaikan bil khunnas dikaitkan dengan karakter yang tadi tersembunyi memang belum kompatibel dengan pengembangan sains yang hari ini berkembang dahsyat. Karena memang kita harus maklum, Pak. Kita mafhumi pengembangan teknologi di negara-negara muslim memang terlambat, Pak. Kajian-kajian saintis memang masih terlambat. Kita masih kalah hari ini. Yang bisa mengalahkan teknologi barat dan Amerika kan Cina sudah muncul, ya. Gara-gara AI-nya Cina, AI yang lain jadi rusak. Itu emang dahsyat. Dan ini yang kita lihat kalau kembali kepada ayat Allah di dalam surat Az-Zariyat surat 51, ya, ayat 21 dan 22, wafis sama iriskukum, dan di langitlah rezeki kalian. Allah sudah mengatakan siapapun yang menguasai langit, menguasai materi-materi langit di atas bumi, dia akan menguasai rezeki dunia. Ya. Terlambat, Pak. Karena kalau kita nggak menguasai teknologi langit, Pak, kalau dulu kan di laut kita jaya, kalau sekarang di laut kita sengsara. Ya, betul, Pak, ya. Dulu di laut kita jaya, sekarang di laut kita sengsara. Karena para pelaut kita nggak bisa nyari ikan karena lautnya sudah dipagar. Nah, sekarang begitu, Pak. Ya, tapi kenapa mereka berani membuat pagar karena mereka punya teknologi, Pak. Dengan mapping dari satelit itu bisa di mapping daerah mana yang punya potensi, kita pagarin ini jalurnya. Begitu, Pak. Nah, ini Allah sudah mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezekimu dan apa yang kalian janjikan. Makanya pernah kita bahas 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, membuka pintu langit. Ya, jadi langit itu banyak pintunya, Pak, ya. Sayangnya pintunya justru tidak dikuasai oleh orang Islam. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jadi 3 karakter. Yang pertama Al-Khunnas, Al-Jawar, yang ketiga Al-Kunnas. Kalau yang pertama pakai kho, nun, sin, itu artinya sembunyi. Kalau pakai kaf, kanasa, itu artinya membersihkan. Jadi tukang membersihkan itu al-kanis, ya. Kunnas, membersihkan. Kenapa? Karena bintang ini jadi black hole ini sebenarnya makhluk, Pak, ya. Ini memiliki karakter tadi menghancurkan bintang-bintang yang energinya habis, diserap, dibersihkan, Pak. Pertanyaannya, bumi kapan hilang energinya? Ya, kalau udah kiamat pasti hilang, Pak. Kalau kita baca ayat-ayatnya, bumi itu hancurnya bukan karena diserap sama black hole, Pak. Ya.
Karena black hole nggak mungkin nyerap kecuali matahari dulu yang diserap. Kalau mataharinya udah gelap, udah nggak ada energinya, baru bumi. Tapi kalau baca surat Al-Zilzalah, kiamat Al-Qari'ah, itu kiamatnya bumi itu Pak, itu karena idan nujumun kadarat. Kalau bintang planet jatuh ke bawah, bumi dijatuhin kayak meteor. Kedua, gunungnya pada meletus, ya. Terus bumi-bumi yang lainnya pada wa akhrajatil ardu asqala, memuntahkan. Itu kiamat, Pak. Kalau kita bicara kiamat, Pak, ya. Kiamat di end of our life begitu, akhir kehidupan kita, akhir kehidupan bumi itu baru terjadi kalau bintang semua pada jatuh. Jadi mau lari kemana Pak kalau bintang yang jatuh? Pecahannya, ya kan? Ya, itu kiamat. Makanya insya Allah semoga kita sudah meninggal sebelum kiamat Pak. Sepakat Bu ya? Kita sudah meninggal sebelum kiamat. Karena dalam hadis orang yang mati saat kiamat cuman orang kafir Pak. Nah, jadi kalau enggak saya pengen matinya sampai kiamat, naudzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah SAW ketika menjelaskan bab kiamat, nanti mati saat kiamat itu cuma orang kafir Pak. Ya. Karena sebelum kiamat besar tiba, nanti Allah wafatkan seluruh orang beriman sehingga tidak tersisa pun orang beriman. Makanya sedihlah kita kalau ditinggal pergi orang soleh duluan Pak, ya kan? Karena berarti orang yang nyolatin kita berkurang Pak. Kita kan berharap, Rasulullah menyebutkan kalau kita meninggal disolatkan oleh 40 orang minimal tidak menyekutukan Allah, itu mudah jalan syafaatnya, ya kan? Jadi bukan karena ramenya saja ya. Makanya Bapak Ibu yang punya keluarga besar, jangan lupa ya, kalau nanti abah nggak ada, bapak nggak ada, kamu semua harus nyolatin. Iya. Jangan cuma nangis doang. Banyak kan ketika suaminya meninggal, istrinya nangis doang, nggak nyolatin. Suruh nyolatin nggak mau, nggak lihat jenazah. Gitu kan? Nyolatin. Ya. Gitu. Nah, kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian tentang Al-Khunnas ini sejatinya sudah mulai muncul di tahun 1790 ketika seorang ilmuwan yang bernama John Michel dan Pierre Simon Laplace itu memprediksikan bahwa ada satu bintang yang tersembunyi. Nah, teori ini kemudian dikuatkan oleh ilmuwan Amerika ya. Ilmuwan Amerika ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian menyebutkan istilah black hole. Ini juga ilmuwan Amerika dan juga ilmuwan dari Jerman, Karl Schwarzschild. Nah, karakter yang disebut Al-Jawar, kenapa tadi karakternya tersembunyi? Karena mata yang melihat itu tidak bisa melihat langsung, Pak, karena dia mengalami sebuah deviasi. Nah, ada energi yang mengalihkan pandangan mata kita. Itu yang pertama. Al-Jawar, kenapa dia cepat? Karena ternyata menurut analisa para ahli astronomi, black hole ini Pak bergerak itu dalam kecepatannya 400 km per detik. Bisa dibayangkan 400 km per detik kayak apa? Ya, sekenceng-kencengnya mobil kita belum mampu, karena 100 km per jam saja sudah bikin kaget. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena black hole ini adalah fenomena yang juga disebutkan oleh Allah dan ditandai ya dengan adanya situasi dan kondisi tadi. Kalau di surat An-Najm itu disebutkan, kalau bahasa Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat inda sidratil muntaha id yaksha sidrata ma yaksha, dalam surat An-Najm ayat 14, 16, 17 dan 18. Itu kondisi sidratil muntaha itu Pak, itu terjemahannya adalah
pohon sidar, pohon bidara yang ada di ujung. Itu tafsir yang lama. Tapi kalau tafsir yang baru, Sidratil Muntaha itu karena ini terjadi dengan peristiwa Najmi Idha Hawa, jadi ini dikaitkan dengan fenomena black hole tadi. Jadi menurut analisa yang terakhir, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dan ini sudah mulai muncul dalam beberapa kajian ya. Nanti bapak-bapak bisa melihat, misalkan ini bapak-bapak bisa lihat ada sebuah video luar biasa yang di-upload oleh kanal Lunar Ambassador ya. Itu judulnya Bukti Isra Mi'raj dan Sains yang Menggetarkan Hati. Jadi dalam kajian yang terakhir, ternyata black hole ini Pak adalah satu kanal yang dimungkinkan dan diyakini oleh para ahli astronomi karena ada jejak yang bisa menggambarkan bahwa ini fenomenanya sama, yaitu tempat al-hawa menghapus bintang-bintang sebagai kanal pintu masuk transformasi antara dimensi dunia dengan dimensi akhirat. Dia mengatakan karena di surat An-Najm itu disebutkan indaha jannatul ma'wa. Jadi nggak jauh dari Sidratil Muntaha itu ada surga. Jadi tafsirnya yang terupdate hingga hari ini, sebagian besar ilmuwan dan ini yang menjadi pintu masuk. Kenapa sekarang banyak ilmuwan barat masuk Islam? Karena memang teknologi itu kompatibel dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran Pak. Bahkan terakhir banyak juga orang yang masuk Islam gara-gara chat GPT. AI chat GPT ini ketika ditanya, bisa nggak kamu membuat pernyataan seperti Alkitab? ChatGPT bisa bikin jawab Pak. Tapi bisa nggak kamu buat kalimat seperti Al-Quran? Tidak bisa. Kenapa? Karena Quran itu diciptakan, dibuat, disampaikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nggak bisa. Kok bisa begitu? Sampai ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Tidak. Siapa yang bikin? Kenapa Yesus jadi Tuhan? Itu Paulus. Paulus itu baik atau jahat? Disebut begitu Pak. Maka banyak orang-orang Eropa yang cerdas mulai sadar dan masuk Islam Pak. Makanya di Inggris dan di Jerman sudah mulai gereja itu kosong dan dijual. Salah satunya yang beli adalah Muhammadiyah. Nah keren ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menarik dari penjelasan tentang ayat ini sebenarnya bukan black hole-nya. Kenapa? Karena ada satu analisa bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melewati black hole, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam dimensi malaikat. Karena yang paling penting sebenarnya ini ada sebuah pesan bahwa sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pernah dipraktekkan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan bahwa sebenarnya manusia diberikan kemampuan untuk memanipulasi energi. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril sebelum memberangkatkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu mencuci hatinya, hati Rasulullah. Ada yang menyebutkan jantungnya dibelah begitu kan. Nah, menurut analisa Pak Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya bernama Sains Berbasis Al-Quran, ini adalah sebuah rekonstruksi merubah materi menjadi sebuah gelombang. Jadi manusia dalam hal ini Nabi Muhammad melalui proses dengan interaksi dengan malaikat itu dicuci hatinya, karena hati sumber energi yang bisa menjadikan manusia masuk ke dalam gelombang cahaya. Dan inilah yang disebut dalam bahasa surat Bani Israel ayat pertama, alladzi barokna haulahu. Nabi Muhammad, karena ayat ini juga mohon maaf Pak, Ibu, masih banyak orang mohon maaf dalam kajian saya masih kurang tepat menerjemahkan barokna haulahu. Karena barokna haulahu itu tidak bicara tempat Masjidil Aqsa ya.
Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya. Itu bukan Masjidil Aqsa, tapi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bicara keberkahan, yang berkah itu bukan Masjidil Aqsa saja, Masjidil Haram juga berkah. Keberkahan Masjidil Haram sampai sekarang, selama masih ada Zam-Zam, itu masih berkah. Zam-Zam itu tidak masuk akal sumber airnya dari mana, tapi dari zaman Nabi Ibrahim, zaman Bunda Hajar, sudah dieksplor airnya, itu sudah bermiliar ton kubik yang diambil. Nggak pernah kekeringan satupun sehari pun. Itu sumber keberkahan. Kalau Zam-Zamnya sudah nggak ada, berarti kiamat, Pak. Makanya banyak orang yang banyak mempercepat kiamat dengan cara bikin Zam-Zam palsu. Iya, di Jawa Tengah itu ada tempat ditandai bikin Zam-Zam palsu. Dia ingin mempercepat kiamat, Pak. Iya. Ya, jadi Zam-Zamnya berkah. Itu sebenarnya barakna haulahu. Kalau diberkahinya cuman Masjidil Aqsa saja, maka ayat ini bertentangan dengan ayat lain. Doanya Nabi Ibrahim minta diberkahkan Masjidil Haram. Maka tafsir yang lebih tepat, haulahu itu adalah diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberkahi karena dia oleh Allah diberikan kemampuan masuk ke dalam gelombang, masuk ke dalam dimensi malaikat, sehingga Nabi Muhammad SAW dibawa oleh malaikat dengan kecepatan cahaya. Karena mestinya kalau manusia masuk dalam dimensi kecepatan cahaya itu hancur badannya. Tapi Nabi Muhammad enggak. Karena Nabi Muhammad Mi'raj itu dengan badannya juga. Dia masuk ke dimensi akhirat dengan badannya. Dan inilah pembuktian-pembuktian yang sudah semakin terlihat dan semakin membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nah, salah satu pesannya yang paling penting adalah terkait dengan kajian teknologi kita, ayat-ayat sains dan teknologi. Sejatinya peristiwa yang menggambarkan tentang Isra Mi'raj atau hal-hal yang terkait dengan fenomena black hole, ini adalah fenomena yang menjelaskan bahwa sejatinya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Nabi Muhammad diberikan kemampuan untuk memanipulasi energi. Dan memang hari ini sudah mulai terlihat, Pak, ya kan? Kita sebenarnya manusia ini luar biasa. Sayang teknologi ini justru jatuhnya dikembangkannya belum sama saudara-saudara kita yang muslim. Karena ayat-ayat yang berbasiskan atau ayat-ayat yang mengandung pesan sains dan teknologi, kajian-kajian sains, kajian pengetahuan alam justru seringkali diabaikan oleh banyak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kenapa Allah bersumpah dengan Al-Khunnas, Al-Jawar, Al-Kunnas? Karena bintang atau makhluk ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan pesan tentang adanya sebuah proses, dan di antara pesan yang akhirnya membuka kacamata mata hati para orang-orang ilmuwan barat yang yang banyak yang kafir adalah ternyata kiamat adalah sebuah kepastian. Karena hari ini saja hingga detik ini, Pak, sudah terjadi beberapa peristiwa hancurnya bintang-bintang karena tersedot energinya, hilang energinya, masuk ke dalam kanal black hole ini. Sebuah bintang yang terlihatnya seperti ruang kosong, tetapi ada materi yang bisa membuat hancur segala materi-materi benda di atasnya. Dan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diberikan kemampuan oleh Allah dalam pandangan ilmu sains melewati kanal ini tanpa rusak, karena beliau bermetamorfos dari manusia jasmani menjadi energinya menjadi energi cahaya yang disertakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini
semakin memberikan motivasi kepada kita, dan khusus anak-anak kita, Muslim harus menguasai sains dan teknologi. Karena di tangan orang yang solih, ya, sains dan teknologi akan menjadi kesejahteraan. Tapi di tangan orang yang salah, sains dan teknologi akan menjadi senjata yang mematikan. Kehancuran yang kita lihat di Syria misalkan, kita bisa melihat bagaimana hancurnya Syria. Ternyata negara Syria itu pemasok narkotik terbesar di daratan Arab, Pak. Itu pabriknya sudah kebuka. Itu teknologi yang disalahkan, Pak. Kenapa? Karena kafir, karena ingkar. Itulah sebabnya orang-orang solih lah yang seharusnya menguasai sains dan teknologi. Dan jangan lupa sebagai kalimat penutup, sains dan teknologi adalah salah satu sunnatullah, ayat Allah yang sama wajib harus kita imani, sebagaimana kita mengimani ayat-ayat kauliyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaji pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan. Mohon maaf jika masih banyak yang susah dipahami karena istilah-istilahnya, karena memang ini membutuhkan energi tambahan. Silahkan jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tapi kalau tidak ada, ya kita akhiri sampai di sini.